Ini dalam Sirrul Asrar. Hal ata 'alal insan, mengutip ayat, bukankah telah datang atas insan hinum minad dahar, suatu masa dari waktu dulu, yang pada masa dulu itu lam yakun syai'am madhkura, itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Karena ketika Allah mencipta manusia, bukan badan dulu yang Allah cipta, itu ruh di alam lahut. Dan nanti Allah menciptakan alam mulki, ada bumi. Nah, inilah bumi. Setelah dicipta bumi, Allah kumpulkan malaikat dan berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi itu ada khalifah, ada wakil-wakilku. Siapa yang disiapkan jadi wakil? Manusia. Loh, manusia masih berupa roh. Tidak apa-apa, siapkan. Diutuslah malaikat Jibril ke bumi. Dari tanah bumi disiapkan tubuh, badan. Lalu manusia rohaniah diturunkan. Di alam lahut sudah ada banyak ruhul kudus. Dan manusia rohaniah yang pertama diturunkan ke bumi adalah ruh Adam alaihi salam. Adam bukan yang pertama dicipta. Adam itu yang pertama diturunkan. Itu. Yang pertama dicipta ruh dari segala ruh yang paling awal, ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama diturunkan ke muka bumi Adam. Nah, maka Adam diturunkan, dimasukkan ke dalam badan, ke dalam bashar, ya. Nah, ini surat Shad ayat 71. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar dari tanah. Nih bashar. Allah utus Jibril turun ke bumi. Dari tanah di bumi dibentuklah bashar, badan kata kita. Fa idza sawaituhu, apabila itu bashar sudah kusempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku, sebagian, salah satu dari ruh-ruh ciptaanku, salah satu dari ruh-ruh koleksiku yang ada di alam lahut, kutiupkan. Nah, yang pertama diturunkan ruh Adam alaihissalam, blek masuk ke dalam bashar. Lalu dari basarnya Adam dicipta basar kedua, perempuan, turunkan ruh kedua, ruh Hawa. Jadilah Adam dan Hawa masuk ke dalam basar, sepasang suami istri yang paling pertama hadir di muka bumi. Apa yang paling menarik dari Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa? Saya sangat terkesan. Nabi Adam dan Hawa adalah pasangan suami istri yang paling ideal. Sepanjang hidup rumah tangganya, mereka tidak pernah konflik dengan mertua dan adik ipar. Inilah pasangan suami istri yang paling baik. Sepanjang hidup rumah tangga, nggak pernah ribut dengan mertua dan adik ipar. Itu ya. Oke. Jadi kita, nah, kalau Tuan Syekh Abdul Qadir jelaskan, kita ini makhluk rohania yang ruh kita waktu di alam lahut, Ruhul Kudus, ruh suci, masuk ke dalam bashar, lalu terlahir sebagai bayi, dan nanti akan ada saatnya basharnya akan mati, ruhnya wafat. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, Allah akan mewafatkan di saat kematiannya. Bashar mati, kehabisan nyawa, kehabisan tenaga, bashar mati, blek. Begitu bashar mati, ruh dicabut keluar, itu namanya wafat. Bashar yang udah mati dikubur, masukin ke dalam tanah. Nah, sampai di dalam tanah busuk, terurai, musnah, hancur menjadi tanah lagi. Nah, itu. Yang tinggal apa? Ruh. Karena memang diri kita yang hakiki itu ruh. Itu, ya. Nah, jangankan setelah mati dimasukin ke dalam tanah terus pada busuk kropos,
Sekarang aja banyak ibu-ibu belum sampai mati tulangnya udah pada keropos, osteoporosis. Nah, itu. Nah, jadi kalau basar mah nanti emang pasti mati, dikubur, busuk, hancur. Kecuali orang-orang yang memang Allah sangat cintai, basarnya, mayatnya tetap utuh. Termasuk mayat Nabi Muhammad SAW. Ini besi biasa. Ini logam, magnet. Karena dia magnet, dia bisa narik. Nah, yang ini besi biasa, kita campurin. Setelah lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, maka itu besi biasa yang ditempelin magnet. Ketika magnetnya dilepas, dia berubah jadi magnet juga. Karena magnet yang asli menularkan kepada dia. Nah, maka ini yang besi biasa jadi magnet. Orang yang di dalam dirinya ada ruh suci, ruh suci hadir di dalam badan. Ketika nanti badannya mati, ruhnya dicabut, ruh suci dicabut, badannya sudah ketularan suci, sudah terkena magnet kesucian. Maka ketika dia mati pun mayat bisa utuh. Itu. Beruntunglah Anda yang punya istri cerewet. Ya. Iya Ustadz beruntung tapi nggak tahan. Ya kalau nggak tahan cari satu lagi, itu aja. Ibu-ibu marah nih Ustadz ngajarin yang bukan-bukan. Makanya ngomel yang ngomel, jangan keterlaluan. Ya, orang juga ada sabarnya. Ya. Kalau udah nggak sanggup gimana nanti? Itu ya, itu. Oke, memang Bu, saya paham. Madu Arab gurih, madu Sumbawa manis. Tapi madu yang satu itu, waduh, pahit kata ibu-ibu. Ya, pahit Bu. Kok tahu? Emang pernah ngalamin? Bicara soal madu, ada madu asli, ada madu palsu. Bagaimana kita bisa membedakan nih madu palsu, nih madu asli? Bagaimana cara membedakan madu asli dengan cara yang cepat dan mudah? Gimana Bu caranya? Wah, dibakar pakai korek api, oh repot. Taruh di kulkas, tidak. Kalau kita mau tahu nih madu asli atau bukan, campurkan dengan yang tua. Kalau dia berkelahi, itulah madu asli. Apalagi kalau berkelahinya cakar-cakaran, asli banget nih madu. Supaya nggak ngantuk ya. Sekarang balik ke laptop. Jadi basarnya sudah mati dikubur, busuk, terurai, hancur. Yang tersisa adalah diri kita yang hakiki, yang ruh. Dibawalah diri yang ruh itu menghadap Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Akan ada suatu hari yaqumur ruh, berdiri itu ruh di hadapan Allah. Wal malaika, bersama malaikat saffa. Malaikat di kanan, malaikat di kiri. Saffa, membentuk saf. Itu ruh dan nunduk aja di hadapan Allah. Dan dalam ayat Quran itu dijelaskan setiap roh nanti dipanggil menghadap Allah bersama para pemimpinnya. Nah, yang idolanya Roma Irama, nanti di belakang Roma Irama kumpulnya barisannya. Yang mursyidnya Abah Anom, nanti kumpul di belakang Abah Anom. Itu. Yang ngikutin mursyidnya palsu. Di sana dia bingung mana mursyid kita. Dia mau hadir di belakang mursyidnya ngilang kagak ada. Maka hati-hati jangan sembarangan ngikutin mursyid. Itu. Oke. Itu ruh berdiri nunduk aja. Allah tanya, "Hei kamu makhluk rohaniah yang waktu masih di bumi dimasukkan ke dalam badan sepanjang hidup di bumi. Sebagian besar waktumu untuk apa? Kamu sibuk apa di muka bumi?" Sibuk ya Allah, chatting siang malam. Hati-hati yang suka chatting itu ya. Kamu roh di bumi sibuk ngapain? Siap ya Allah, sibuk jadi PNS. Rupanya 30 tahun jadi PNS. Terus Allah tanya, waktu jadi PNS suka bikin SPJ fiktif enggak? Kaget itu ruh. Rupanya urusan SPJ fiktif itu enggak selesai di inspektorat. Tetap bakal terbawa ke akhirat. Coba nanti kalau mau bukti.
Yauma, pada saat ruh menghadap Allah nanti itu, la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali itu ruh yang datang menghadap Allah membawa kolbu. Apa itu kolbu? Ya, kolbu itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada kolbu badan, kolbunya bashar, ada kolbunya ruh. Kalau badan, kolbunya badan ini. Dalam hadis sahih Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, seluruh badan baik. Gumpalan daging itu rusak, seluruh badan akan rusak. Ala wahyal kolbu. Gumpalan daging itu adalah kolbu. Jelas-jelas hadis ini menyebut di dalam badan ada gumpalan daging itulah kolbu. Kolbu yang gumpalan daging itu di bahasa Indonesia apa? Orang sering menyebut hati, keliru. Mana hati? Nih dada sebelah kanan, bagian bawah, ini tulang iga nih. Di belakang tulang iga itu ada hati, liver. Tugasnya apa? Darah dari jantung masuk ke liver, difilter, disaring. Racun, zat partikel bebas, virus, kuman, ya, ditahan, disaring. Itu hati, liver, nih hati nih yang sebelah sini, sebelah kanan. Hati, liver, bahasa Arabnya adalah kibdun. Orang Mesir menyebutnya kibdah. Jadi kolbu itu bukan hati, karena hati itu liver, kibdun. Jadi kolbu itu apa? Di bahasa Arab, kolbu itu jantung. Itu, jangan salah. Selama ini kita keliru. Saya berhaji sering, karena dulu juga saya sekolah bahasa Arab di sana, di Universitas Ibnu Saud. Maka saya sering bimbing haji. Ya, bukan maksud sombong, saya berhaji udah 17 kali, umroh udah lebih dari 200 kali. Bukan maksud sombong, tapi karena jadi pembimbing gratis melulu gitu ya. Nah, di Arab ketemu anak-anak sekolah. Kamu sekolah di mana? Sanawiyah. Belajar biologi enggak? Iya dong belajar biologi. Mana buku biologinya? Pinjem, saya mau lihat. Begitu saya buka-buka buku biologinya, ada gambar ini, saya potret. At-tarkib ad-dakhili lil qalb. Susunan bagian dalam daripada kolbu. Jelas kolbu itu jantung, bukan hati. Kalau hati, nih di dada sebelah kanan, ini ya bawah. Nah bentuknya seperti ini nih, hati. Bahasa Arabnya kibdun. Ya. Ada orang kecelakaan, mungkin berkelahi, kena tusuk, blus, sampai tembus ke kolbunya, ke jantungnya, robek, bolong, dibawa ke rumah sakit. Ditelentangkan di meja operasi, dibelek sama dokter, wes, dibengkek, dikuakkan. Di atas meja operasi ada kamera. Nah, apa yang dada orang yang lagi dirobek, jantungnya, kolbunya sedang dipotong, itu terlihat oleh kamera, direkam. Nah, untuk dijadikan bahan pelajaran buat dokter-dokter muda. Nah, kita juga bisa ikut belajar. Nah, tuh, ini tulang iga ini. Ini kolbu, jantung, pembuluh darahnya disambung dengan pipa supaya darahnya tidak muncrat terbuang. Nah, digunting tuh sambungan ke liver, klek, cabut keluar, plek. Nah, persis montir nyabut karburator. Itu. Nah, setelah dibersihkan, nah, diperiksa. Lama-lama kolbunya diem, nggak bergerak lagi. Diperiksa, mana nih yang bolong, bocor, kena tusuk. Ini bekas potongan tadi. Nah, yang bolong di sini nih. Ya. Nanti kalau pas ditarik, dibentangkan kelihatan bolong hitam. Nih. Tuh ada bolongnya, bocor. Terus kalau udah bocor, diapain? Ya dijahit, ditisik, jahit. Karena dia nggak pakai ban dalam, cubles. Nah, kalau udah dijahit, masukin lagi ke dalam dada, sambungin lagi pipa darahnya. Kasih sentakan listrik, blok, aktif lagi dia, blok. Inilah kolbu.
Jadi kolbu itu jantung di tengah dada agak miring ke kiri. Badan kita intinya pusatnya adalah kolbu, jantung. Tapi ruh bagaimana bentuk ruh? Gaib. Ternyata pusatnya ruh, intinya ruh juga disebut kolbu. Nah, maka kolbu ada dua. Kolbu badan, jantung. Kolbu ruh itu yang disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Orang-orang beriman kalau dia berbuat dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Ketika orang berbuat jahat, berbuat dosa, terbentuklah bercak-bercak hitam di dalam kolbunya, kotoran hitam. Semakin banyak dosanya, semakin banyak kotoran hitam, seluruh kolbunya jadi menghitam. Kita kan mikir, kolbu yang hitam karena banyak dosa, ini kolbu yang mana? Saya udah tanya sama dokter bedah jantung, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi kolbunya, jantungnya? Belakangan dokter baru tahu, ternyata pasien itu penjahat, perampok, pembunuh. Oh iya, pernah orang-orang jahat kita operasi kolbunya, jantungnya. Terus apa warna jantung orang jahat itu, dok? Hitam? Sepanjang saya jadi dokter, saya tidak pernah melihat jantung kolbu warnanya hitam. Meskipun orang jahat, kolbunya, jantungnya tetap merah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Orang jahat kolbunya hitam. Yang menghitam karena banyak dosa itu kolbu ruhani. Nah, yang dalam Quran disebut juga albab, jamak dari lub. Lub jamaknya albab, diberi alif lam ma'rifah menjadi al-albab. Dari situlah muncul istilah ulil albab. Kata dasarnya lub. Lub itu inti. Lub itu bagian tengah, pusatnya. Itulah lub. Pusatnya ruh adalah kolbu. Dan ketika kita diutus hadir ke muka bumi, diri kita yang ruh ditiupkan masuk ke dalam janin, ruh hadir membawa kolbu. Kolbu kita tidak kosong. Sesungguhnya di dalamnya sudah ada bibit iman, sudah ada kesadaran, sudah ada bibit kecerdasan, sudah ada perasaan cinta kasih. Sudah ada asy'ur, adzauq, iradah, iman, akal, itu sudah ada. Maka begitu ruh hadir membawa iman, dalam hadis riwayat Hudzaifah, annal amanah nazalat fi jazri qulubir rijal, bahwa iman sudah hadir di dalam kolbu setiap orang, ruh yang masuk, ruh yang sudah membawa iman. Maka Allah mensyahadatkan mereka. Wa asyhaduhum ala anfusihim. Aku syahadatkan mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Itu ruh menjawab, qalu bala syahidna, benar kami bersahadat engkau adalah Tuhan kami. Udah ada syahadat. Terlahir keluar sebagai bayi dan anak-anak tinggal di lingkungan keluarga muslim. Syahadatnya diperkuat dengan akidah, dengan ilmu-ilmu keimanan. Sudah bersahadat, begitu lahir tinggal pada orang tua dan keluarga yang bukan muslim, maka syahadatnya dirusak oleh orang tuanya. Diajarinlah Tuhan beginilah, Tuhan begitulah, Tuhan tiga lah, segala macam, rusak syahadatnya. Tapi beruntung, makin besar pendidikan intelektualnya makin bagus, dia mikir, wah nggak benar nih konsep ketuhanan begini. Dan saat itu Allah beri hidayah, maka dia balik lagi. Begitu dia balik lagi, dia harus bersahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa harus sahadat lagi? Sahadat yang pertama udah rusak. Itu. Oke, ya. Nah, saudara sekalian, saya ingin akhiri. Jadi, kolbu yang rohani ini dalam bahasa Indonesianya hati nurani. Hati nurani. Nah, cuma orang salah nyebut sepotong hati saja. Kalau hati di sini liver, makanya jangan disebut hati. Kalau hati liver, sebut yang lengkap, hati nurani. Jangan disingkat-singkat. Apalagi disingkat jadi Hanura, udah kalah mulu lagi. Ya. Nah, itu. Orang Jawa menyebutnya manah. Mas, ini uangnya. Uang apa ini? Uang yang kemarin tuh. Oh, kalau gitu saya nggak mau terima. Kenapa? Itu perbuatan nggak bener itu.
Saya nggak mau terima uangnya. Yang nggak benar kan perbuatannya, uangnya kan tetap bermanfaat buat beli makanan. Nah, nggak, saya tetap nggak mau terima. Kenapa nggak mau terima uang itu? Ing dalam manah kulo, di dalam manah saya ada yang menolak duit-duit macam begitu. Meskipun banyak, tolak. Itu. Dalam manqobah kan begitu juga. Nah, ya. Yang Syekh Abdul Qadir Jailani dikirimin uang 1 karung sama raja, sama penguasa. Apa ini? Uang. Betul uang. Coba buka. Begitu dibuka isinya darah semua. Loh, kan tadi dari istana uang, kok sekarang jadi darah? Karena kamu habis neken orang untuk dapetin uang itu. Makanya jadi pejabat yang suka neken. Itu duitnya jadi duit darah itu. Oke. Begitulah. Jadi ketika roh masuk ke dalam badan, roh menyatu dengan bashar, dengan badan, kolbunya roh menyatu dengan kolbunya badan. Kolbunya badan jantung, di situ jantung, disitulah hati nurani, di situ jantung, disitulah manah. Makanya kita kalau lagi zikir khafi kan ke arah jantung. Apakah jantung yang disuruh zikir? Tidak, jantung mah plok 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 plok. Yang disuruh zikir bukan kolbu yang fisik, kolbu yang rohani. Dia di situ merasakan, ingat Allah, ingat, 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 ingat. Rasakan kehadiran Allah, sadari keberadaan Allah. Maka udah nggak bisa diucapkan. Ketukan itu untuk memancing aja, tapi yang di sini kan zikir hofinya main. Ingat. Karena memang sambungan manusia dengan Allah itu memang melalui kolbu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyambungnya manusia dengan Allah itu melalui kolbu. Kalau kolbunya ada dizikirkan, zikir, ingat Allah, muncul mahabbah, muncul iskun, kerinduan. Allahu nur, Allah cahaya, Allah pun akan menembakkan cahaya. Deng, deng, deng. Di saat kolbu Allah, 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 Allah pun munculkan nur, cahaya. Disitulah manusia dengan Allah bersambung. Inilah tarekat. Jadi tarekat itu, pahami diri kita adalah roh, pusatnya roh adalah kolbu, ada di dalam kolbu badan. Bersihkan dengan zikir, aktifkan untuk nyambung dengan Allah. Kalau sudah bersambung ya sudah. Nah itu. Kalau sudah bersambung, proses-proses berikutnya itu udah urusan Allah. Nah, itu udah nggak bisa lagi kita ucapkan karena itu udah masuk kajian tingkat tinggi dan segala macam. Itulah yang aku menjadi pandangannya ketika dia melihat. Aku jadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku yang menjadi kedua kakinya saat dia berjalan. Nah, itu udah urusan dengan Allah. Itu. Ya tapi kita kan masih jauh Pak ke Allah. Kadang-kadang kita susah cari mursyid. Bayangin aja wajahnya. Bayangin. Wah, Abah Hanom udah keburu wafat. Lihat fotonya. Begitu. Lihat fotonya. Fotonya juga udah susah. Hilang lagi waktu itu. Nah, kamu talqin sama siapa? Wakil talqin Abah Hanom siapa di sini? Kiai Atorid. Bayangin aja wajahnya Kiai Atorid. Itu. Begitu. Oh, Kiai Atorid. Kiai Atorid itu wakil talqin Abah Hanom. Ingat wajahnya. Terus ini Abah Hanom. Abah Hanom ini gurunya Syekh Abdul Qadir, gurunya Rasulullah, Allah. Udah, teng. Jangan kelamaan bayangin wajah Kiai Atoridnya. Itu. Nah, itu permulaan aja ya. Setelah itu nyambungnya terus ke Allah. Itu. Istrinya begitu tanya sama suaminya, lagi bayangin siapa? Kiai Atorid. Repot. Nah, itu guru kita. Nah, ini wakil talqin. Wakil talqin siapa? Abah Hanom. Abah Hanom itu siapa? Mursyid. Nah, mursyidnya Allah. Itu illallah, la ilaha 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 illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak Pak? Uzkurullaha zikron kasira. Zikirkan Allah sebanyak-banyaknya. Loh, kalau yang habis sholat 165, kata Abah Hanom, itu minimalnya. Jadi sebenarnya zikir sebanyak-banyaknya. Maka kalau Bapak Ibu punya waktu, itu jangan cuma 165. Apalagi yang sedang mengalami problem, dilanda berbagai kesusahan, sudah di rumah kayak di masjid, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Perhatikan zikir saya tadi. Kadang panjangnya, kadang iramanya, kadang tekanannya berubah. Tetapi kan tidak merubah makhraj dan tajwid. Intensitas terus illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja hantamkan terus. Kalau yang begitu nggak usah pakai dihitung-hitung lagi. Itu nggak usah dihitung-hitung lagi. Mau berapa ratus kali, ribu kali terus. Jangan heran nanti tahu-tahu udah dengar azan subuh. Nggak apa-apa, karena saat itulah kita sedang sambung ke Allah. Itu saya waktu ya kadang-kadang namanya kita hidup berumah tangga ada saja problem. Sudah kita zikir aja. Asar sholat, selesai asar zikir illallah, la ilaha illallah. Istri di belakang ikut terus sampai tahu-tahu maghrib. Ya sudah, sholat dulu maghrib. Habis maghrib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, tahu-tahu isya, sholat. Habis isya, hantam lagi terus. Sampai akhirnya Allah yang memberhentikan. Ada isyaratnya itu, kita ngerti sendiri. Allah yang saya akan bilang, cukup. Ya udah cukup. Baru kita lihat jam, udah jam 8, berarti 4 jam kita zikir. Enggak parau, enggak serak, tidak. Karena yang zikir bukan lagi mulut, nih. Illallah, la ilaha illallah. Terus dan itu nikmat. Itu nikmat.